Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah, salatan wassalamu ala rasulillah. Pada kali ini saya Muhammad Taslim Sultan dari kelas C, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi. Pada kali ini saya akan menjelaskan sebuah program yang berfungsi untuk menginput data-data pelanggan laundry. Di dalam program ini saya memakai 4 header. Header yang pertama yang saya gunakan yaitu include geostream. Include geostream yaitu sebuah header file yang digunakan untuk input dan output dalam C++ programming language. Header yang selanjutnya yang saya gunakan yaitu include conio. Nah, include conio merupakan file header yang berfungsi untuk menampilkan hasil antarmuka kepada pengguna. Header yang ketiga yang saya gunakan yaitu Windows. Header ini digunakan untuk menampilkan perintah. Dan header yang terakhir yang saya gunakan yaitu include string. Header ini digunakan untuk membandingkan jika negatif maka string pertama kurang dari string kedua. Jika 0 maka string pertama sama dengan string kedua. Dan jika positif, string pertama dari lebih besar daripada string kedua. Setelah itu, di dalam program saya memakai void. Nah, void berfungsi yaitu jika fungsi yang diawali dengan void memiliki makna fungsi menghasilkan nilai yang dapat dikembalikan jika kita men-assign fungsi tersebut ke sebuah variabel. Contoh dari void yaitu seperti include geostream. Saya memakai banyak void karena agar jika kita nanti menjalankan program maka akan masuk semua ke dalam program-program ini. Setelah itu, saya menggunakan integer main. Nah, integer main itu berfungsi untuk memulai sebuah program. Jadi, ketika kita ingin memulai atau menjalankan sebuah program, maka kita menggunakan integer main. Selanjutnya di sini saya memakai float. Kenapa saya memakai float? Karena float itu berfungsi untuk menampung angka pecahan seperti 3,14 atau 62,22. Di sini saya memakai banyak float. Kemudian kita kembali memakai int agar si pengguna program dapat memasukkan atau menginput data-data berupa field, pilihan, jumlah, waktu, tanggal, dan nomor. Dan sini kenapa saya memakai karakter nama agar pengguna program ini dapat memasukkan nama, alamat, telepon, kategori, jenis, dan pilihan. Di dalam kurung ini dan angka di dalamnya ini bermaksud agar maksimal karakter yang akan diinput itu memiliki maksimal seperti 15, 10, 13, 20, 20, 20, 20 dan seterusnya. Kemudian saya memakai kembali
terbaik untuk memulai program saya. Setelah itu saya memakai plot kembali. Bagaimana saya sudah jelaskan sebelumnya tadi, untuk memasukkan atau menampung angka pecahan. Nah, kemudian di sini ada do yang saya pakai. Do itu berfungsi untuk melakukan perulangan. Jadi kita akan di dalam sebuah program itu pasti akan terjadi, tidak pasti, cuman kebanyakan program pasti memakai do atau while sama saja. Selanjutnya saya memakai return. Return itu berfungsi dalam program untuk keluar atau kembali. Oke, kita lanjut. Kita kembali memakai void untuk menampung angka pecahan. Di sini saya memakai int password dan string username karena di dalam program ini kita diperintahkan untuk memasukkan username dan password agar dapat menjalankan program selanjutnya. Setelah itu saya memakai username di sini yaitu kelompok 4, dan jadi orang yang menjalankan program ini harus memasukkan username dengan kode kelompok 4. Setelah itu pasnya 2020. Setelah itu saya memakai do kembali dan code itu yaitu untuk mengeluarkan ini username nanti ketika kita merun atau menjalankan program. Dan yang kedua yang di bawahnya yaitu menampilkan juga di dalam program yaitu password. Nah, jika jika username dan password yang pengguna masukkan benar, maka program akan menampilkan Anda berhasil login. Dan jika password dan username yang dimasukkan oleh si pengguna itu salah, maka program akan menampilkan ini, maaf, username dan password Anda salah. Setelah itu saya memakai while. While itu untuk mengulang suatu proses yang belum diketahui jumlahnya. Dan jika password yang si pengguna masukkan salah, maka code yaitu yang akan dikeluarkan dalam program yaitu Anda telah 3 kali memasukkan ID dan password salah. Dan mohon maaf, akun Anda kami blok dan silakan menghubungi admin kembali. Terima kasih. Setelah itu saya menggunakan void kembali, kemudian sistem dan close. Close ini berfungsi untuk menutup program. Tapi jika kita melanjutkan program yang saya buat, maka akan masuk atau go out, akan masuk di dalam program perintah kepada pengguna untuk memasukkan nama pelanggan dan SIM. Maka si pengguna akan memasukkan nama pelanggan dan kode, dan kembali si program memasukkan nomor telepon, kemudian SIM yaitu program memasukkan nomor telepon, dan yang terakhir itu code yaitu program akan mengeluarkan perintah untuk memasukkan alamat, kemudian SIM yaitu si pengguna akan memasukkan alamat. Setelah itu, jika sudah memasukkan alamat, maka program akan mengeluarkan perintah yaitu masukkan nomor registrasi. Maka si pengguna diperintahkan untuk memasukkan registrasi, kemudian selanjutnya si program akan mengeluarkan masukkan tanggal masuk. Oke.
setelah itu saya menggunakan code kembali untuk menampilkan perintah-perintah selanjutnya. Nah, maka perintah-perintah selanjutnya kepada si pengguna program ini yaitu program ini akan mengeluarkan perintah yaitu memasukkan jumlah paket cucian, maka si pengguna akan memasukkan paket cucian tersebut. Nah, kemudian di sini saya memakai for, yaitu for itu digunakan untuk mengulang suatu proses yang telah diketahui jumlahnya. Jadi kenapa diketahui jumlahnya? Karena si pengguna telah mengisi data-data kepada program sebelumnya. Setelah itu jika kita telah mengisi data-data tersebut, maka program akan mengeluarkan berupa kategori-kategori cucian yang akan dipilih oleh si pengguna. Setelah itu, di sini setelah si pengguna memasukkan kategori-kategori cucian yang akan dia gunakan, yaitu 1 reguler, 2 pilot, 3 express. Kasus pertama, jika si pengguna menggunakan reguler, case ini adalah sebuah kasus. Sebuah kasus itu minimal yaitu 2, tidak boleh kurang dari 2. Case kedua yaitu pilot, dan yang case ketiga yaitu express. Setelah itu saya kembali juga menggunakan code. Setelah pengguna memilih salah satu kasus atau pilihan tadi, maka sistem akan kembali memilihkan atau memberi pilihan kepada si pengguna yang pertama yaitu kiloan, dan yang kedua itu satuan. Setelah pengguna memasukkan pilihannya, maka program akan kembali setelah itu saya kembali memakai switch agar muncul lagi pilihan-pilihan. Yang pertama case, dan pertama yaitu kiloan, yang kedua kasus kedua yaitu satuan. Nah, di sini saya memakai default. Jika salah satu pilihan dari program tersebut tidak terpenuhi, maka program akan menampilkan Anda salah input. Nah, begitu cara kerja default. Kemudian jika si pengguna menggunakan atau memilih kilat tadi, maka kembali lagi program akan menampilkan atau mengeluarkan pilihan yang pertama itu kiloan dan satuan. Kiloan, dan yang kedua itu satuan. Oke, setelah kita memilih kiloan atau satuan, maka program akan memunculkan 3 pilihan. Yang pertama itu cuci piring dengan harga 5.000, yang kedua cuci dan setrika dengan harga 6.000, dan yang ketiga setrika dengan harga 4.000. Setelah itu kembali lagi si program akan menanyakan beberapa kasus-kasus tersebut yang akan diisi oleh pengguna. Setelah diisi oleh pengguna, maka program akan mengeluarkan perintah kepada pengguna agar memilih salah satu dari 7 ini. Pertama karpet, kedua spray, ketiga bed cover besar, keempat bed cover kecil, kelima jas, keenam boneka besar, dan ketujuh boneka kecil. Dan setelah itu, setelah memilih salah satu dari 7 pilihan tersebut, maka kita harus memakai case atau kasus-kasus jika si pengguna memilih salah satu dari pilihan dari 7 tersebut. Nah, setelah itu
Jika si pengguna memilih karpet, maka akan terinput kemudian 5.000 dengan harga 5.000. Begitu yang lainnya, selimut 9.000, berikut besar 15, berikut 10, gas 12, dan boneka besar 9.000, boneka kecil 6.000. Jika si pengguna memasukkan atau menginput di dalam program dan tidak ada dalam tool tadi, maka program akan menampilkan tidak ada dalam pilihan. Oke, selanjutnya jika sudah memilih dari pilihan-pilihan tersebut, maka selanjutnya program akan menanyakan parfum yang akan dipakai dalam laundry tersebut. Yang di sini saya menampilkan 12 merek parfum atau 12 jenis parfum. Yang pertama Lily, yang kedua Progress, yang ketiga Musto Ultra, yang keempat Bulgari, yang kelima Tulip, yang keenam Chocolate, yang ketujuh Doni, yang ke-8 Violet, dan 9 Rose, 10 Exotic, 11 Jasmine, dan 12 Snappy. Nah, jadi si pengguna ini diperintahkan untuk memilih salah satu dari 12 tadi macam parfum, dan setelah itu di sini telah tercantum harga-harga dari beberapa parfum tadi yang saya keluarkan dalam program tersebut agar dipilih oleh si pengguna. Nah, setelah memilih parfum, maka di dalam program ini akan memunculkan struk atau menu registrasi untuk kepada pelanggan laundry. Jadi di sini tertulis saya akan memasukkan karakter norek, maka yang akan keluar tadi yaitu norek yang telah diisi oleh si pengguna sebelumnya. Kemudian nama, maka di sini akan muncul nama si pelanggan laundry, kemudian nomor telepon. Di sini akan muncul nomor telepon oleh si pelanggan laundry tadi. Kemudian yang terakhir adalah alamat, itu akan muncul alamat dari si pengguna yang dia isi tadi. Setelah itu di sini ada nomor, di sini kategori yang telah diisi oleh si pengguna, jenis, pilihan, jumlah, parfum, harga, total harga. Maka di sini tadi akan muncul kategori, jenis, pilihan, jumlah, dan lain-lain yang telah dipilih. Di sini akan muncul yang telah dipilih oleh si pengguna tadi, dan tanggal transaksi akan kemudian juga muncul di sini di tulisan tanggal yang tadi diisi oleh si pengguna. Setelah itu di dalam program saya memakai diskon sebesar 5%. Nah, kemudian di dalam program ini akan menampilkan paket, jumlah, harga. Jadi akan mentotalkan langsung harga laundry tersebut, kemudian kembalian. Setelah itu saya memakai di sini return berfungsi untuk menutup program atau close atau membersihkan juga bisa. Setelah itu saya menyetting sini program untuk menampilkan terima kasih telah mempercayai kami, dan tampilan program yang terakhir yaitu apakah Anda ingin keluar dari program ini. Di sini saya memilihkan atau memberikan pilihan kepada si pengguna yes atau no. Nah, jika si pengguna memilih yes, maka program akan terclose, dan jika si pengguna memilih no, maka akan muncul kembali tampilan awal dalam program tersebut. Nah, setelah itu jika kedua dari pilihan tersebut tidak diisi atau memilih yang si pengguna memilih yang lain, maka jika si pengguna memilih di luar dari pilihan tersebut N atau Y,
maka program akan menampilkan Anda salah input. Nah, dan jika si pengguna memilih Y, maka program akan kembali ke program akan menutup dengan sendirinya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena segala kekurangan datang dari saya dan segala kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.